Halo teman-teman semua. Video kali ini kita ngebahas tentang latihan soal tentang logaritma. Tapi kita mulai dari hal-hal yang soal-soal yang basic-basic dulu ya. Kira-kira ada 20 soal. Nanti di part 2 mungkin kita tingkatkan kesulitannya, dan mungkin di part-part berikutnya kita akan membahas tentang soal-soal langsung dari UTBK, dari UTUL Game maupun SIMA UI. Jadi mungkin seri latihan soal ini akan banyak begitu ya. Jadi mungkin ada 2 atau 3 video, dan itu partnya semakin semakin bertingkat ya, tingkat kesulitannya. Oke, kita lihat, kita mulai soalnya. Kita lihat dari nomor 1 ya. Oke, kita lihat soal nomor 1. Jika 2 log A sama dengan 3, maka nilai dari A berapa? Ini soalnya agak sedikit typo ya. Jadi berapa nilai dari A begitu. Kita ingin mencari nilai A kalau 2 log A-nya sama dengan 3. Kita bisa operasikan dengan eksponennya ya. Jadi karena inverse dari logaritma adalah eksponen, jadi kita bisa tulis 2 pangkatkan dengan 2 log A itu sama dengan 2 pangkat 3. Jadi kita ambil 2 pangkat untuk kedua ruas ini. Dan dengan sifat eksponen, dengan sifat inverse eksponensial logaritma, sifat ini ibaratnya 2-nya dicoret begitu ya. Jadi sisa menyisakan A. Jadi A itu sama dengan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 nilainya adalah 8. Jadi kalau 2 log A sama dengan 3, maka A-nya sama dengan 8. Atau dengan kata lain, 2 log 8 nilainya adalah 3. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke, kita lihat soal nomor berikutnya. Jika 2 log 16 sama dengan P, maka nilai dari P berapa? Ya, intinya kita mau menghitung berapa sih 2 log 16 begitu ya. Nah, jadi P itu sama dengan 2 log 16. Sebenarnya kita bisa menggunakan sifat fakta bahwa 16 itu kan 2 pangkat 4 begitu ya. Jadi P itu sama dengan 2 di logaritma dengan 2 pangkat 4. Dimana dengan sifat logaritma bahwa 4 ini bisa dikeluarin begitu ya dari logaritma jadi perkalian. Jadi P itu sama dengan 4 dikali 2 log 2. Dan dimana 2 log 2 nilainya adalah 1. Sehingga kita bisa tulis P sama dengan 4. Gitu ya. Jadi 2 log 16 nilainya adalah 4, jawabannya yang C. Oke, kita lihat soal nomor 3. Nilai dari 5 log 1/25 sama dengan berapa? Nah, lagi-lagi kita melihat bahwa, ini kayaknya 25 bisa diubah ke 5 pangkat sekian begitu ya. Jadi kita bisa tulis 5 logaritma 1/25 itu sama dengan 5 logaritma 1/5 kuadrat. Benar ya? Ini 1/25 ya 1/5 kuadrat. Dan 1/5 kuadrat dari sifat eksponen itu sama dengan 5 logaritma 5 pangkat minus 2. Nah, begitu ya. Dan dari sifat yang seperti soal sebelumnya ya. Jadi minus 2 ini bisa dikeluarin begitu dari logaritma jadi perkalian. Jadi minus 2 dikali 5 log 5. Dan nilai dari 5 log 5 adalah 1, sehingga jawabannya adalah 5 log 1/25 adalah minus 2. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lihat soal nomor 4. Kita disuruh menghitung 2 log 4 ditambah 2 log 12 dikurangi dengan 2 log 6. Oke. Nah, kalau kita punya logaritma, lalu kita ditambah atau dikurang begitu, sebenarnya kita bisa gunakan sifat yang seperti ini ya. Dan ingat bahwa A log B ditambahkan dengan A log C itu sama dengan A log BC. Ingat-ingat sifat yang ini. Ini sudah pernah dibahas di video yang bagian materi tentang logaritma. Kenapa bisa seperti ini sifatnya? Ya bisa ditonton di video tersebut ya. Nah, sekarang kita gunakan saja apply soal ini. Jadi ini langsung aja ya, sama dengan 2 log. Kalau penjumlahan dia dikali, tapi kalau pembagian dia dikurang, logaritmanya dikurang. Jadi kalau kita punya A log B dikurangin dengan A log C itu sama dengan A log B per C. Nah, jadi sekaligus saja ya. Jadi kalau kita punya tambah nanti dikali, kalau kita punya kurang ya dibagi. Jadi kita ambil 2 log 4 tambah 2 log 12 kan berarti 2 log 4 kali 12. 4 dikali 12, tapi dikurangi dengan 2 log 6 lagi, berarti kita bagikan dengan 6. Begitu ya. Perhatikan 12 kalau dibagi 6 jadi 2, 4 dikali 2 kan jadi 8. Jadi sama dengan 2 log 8, di mana 8 itu adalah 2 pangkat 3, dan 3-nya bisa dikeluarin dari
logaritma sehingga menjadi 3 dikali 2 log 2. 2 log 2 itu nilainya adalah 1 begitu ya. Jadi sama dengan 3 kali 1 ya 3. Jadi jawabannya yang E. Kita lihat soal nomor 5. Kita punya A log B dikalikan dengan B log C dikalikan dengan C log D, nilainya adalah berapa ya. Nah, ingat-ingat lagi sifat seperti ini, bahwa kalau kita punya A log B dikalikan dengan B log C, itu hasilnya sama dengan ujung ke ujung ya. Jadi A log C. Ibaratnya B di sini numerus dengan basisnya kayak bisa dicoret. Begitu ya. Jadi kita gunakan sifat ini untuk menjawab soal ini ya. Gampangnya begini. Jadi kita punya A log B dikali B log C hilang. Jadi suku yang pertama itu menjadi A log C begitu ya. A log C nanti kita kalikan lagi dengan C log D. Nah, karena numerus dan basisnya sama ketemu ya kayak bisa dicoret lagi begitu ya. Sehingga ini menjadi A log D. Jadi jawabannya yang A. Kita lihat soal nomor 6. Jika 10 log X itu sama dengan B, maka 10X log 100 itu bagaimana? Oke, jadi dari data di soal yang ini, kakak mau ubah dulu ke bentuk eksponen. Perhatikan bahwa 10 logaritma X itu sama dengan B. Jadi kalau kakak ingin mencari X, kakak pangkatkan 10 di kedua ruas ya. Jadi 10 pangkat 10 log X itu sama dengan 10 pangkat B. Dan dari sifat saling inversnya eksponen dan logaritma ini kayak bisa dicoret begitu ya. Jadi ini sama dengan X sama dengan 10 pangkat B. Nah, X yang ini kakak akan masukin ke dalam soal yang mau ditanya. Ya kita tadi ditanyakan 10X basisnya logaritma 100 itu berapa? Berarti kita tinggal masukin X-nya ke dalam bentuk yang ditanyakan di soal. Jadi masukin ke sini. Jadi ini sama dengan 10 dikali 10 pangkat B sebagai basis logaritma 10. 100 itu 10 kuadrat. Kalau bisa tulis seperti itu ya. Nah, dari sifat perkalian eksponen, kalau basisnya sama-sama 10, maka pangkatnya dijumlah. Jadi 10 menjadi 10 pangkat 1 plus B gitu ya. Lalu kita logaritmakan dengan 10 pangkat 2. Bahwa kita di dalam logaritma punya sifat kalau A log B pangkat C itu sama dengan, kayak C-nya bisa dikeluarin dari logaritma ya. Jadi C dikalikan dengan A log B. Bisa juga kita punya A pangkat C lah log B. Jadi pangkatnya itu di basisnya. Nah, ini sama dengan 1/C dikalikan dengan A log B. Nah, sifat-sifat ini akan kita gunakan ya. Jadi kita bisa tulis ini menjadi 2 dibagi 1 plus B. Gitu ya. Dikalikan dengan 10 log 10. 10 log 10 nilainya adalah 1. Jadi kita tersisa dengan 2 dibagikan dengan B plus 1. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, kita lihat soal nomor 7. Jika 9 log 8 itu sama dengan P, maka nilai dari 4 log 1/3 itu berapa? Oke, ini juga lumayan menarik ya. Kita mau menyatakan 4 log 1/3 dalam P, di mana P-nya dinyatakan di sini adalah 9 log 8. Oke, bagaimana caranya? Pertama kita lihat bahwa kita bisa menyederhanakan dulu bentuk yang ada di soal 9 log 8P itu. Bisa kita sederhanakan dulu. Kenapa, Kak? Karena 9 itu kakak melihat tuh bentuknya 3 kuadrat, dan 8 itu ya 2 pangkat 3 begitu ya. Jadi kita sederhanakan dulu. 9 log 8 itu sama dengan P. 9 kakak tulis itu menjadi 3 kuadrat dulu ya. 3 kuadrat logaritma 2 pangkat 3 sama dengan P. Nah, ini pangkat-pangkat bisa dikeluarin ya. Kalau di sini jadi 1/2, di sini jadi 3. Jadi pas dikeluarin jadi 3/2. 3/2 dikali 3 log 2 itu sama dengan P. Atau 3 log 2 itu sama dengan 2/3P. Simpan dulu persamaan ini. Oke. Nah, kita mau hubungkan dengan yang ditanyakan di soal, yaitu 4 log 1/3 ya. Jadi 4 logaritma 1/3 bisa kita tulis sederhanakan. 4 itu adalah 2 pangkat 2. Lalu kita logaritmakan dengan 1/3. 1/3 itu adalah 3 pangkat min 1. Nah, dengan sifat yang sama kita bisa keluarin begitu ya. Jadi 2 dikeluarin jadi 1/2, minus 1 di sini dikeluarin jadi ya kali min 1. Jadi min 1/2 dikali 2 log 3 dikali
2 log 3. Perhatikan, kita punya sifat pula bahwa 2 log 3 itu sama dengan 1/3 log 2. Jadi ini sama dengan minus setengah dikali 1/3 log 2. Dengan lagi sifat-sifat itu ya. Jadi ini sama dengan, kita masukin nilai 3 log 2 tadi yang udah kita ketemu, 2/3P. Jadi minus setengah dikalikan 1/2/3P. Atau ini sama dengan minus setengah dikali 3/2P. Gitu ya. Atau ini sama dengan minus 3/4P. Ya. Jadi jawaban kita adalah yang B. Oke, lanjut kita lihat soal nomor 8. Jika 2 log 5 itu sama dengan A dan 5 log 7 adalah B, bagaimana nilai dari 35 log 40? Oke, kita sederhanakan dulu apa yang bisa kita sederhanakan ya. Di sini sih kakak melihat kita bisa gunakan sifat seperti ini. Karena perhatikan ya, di sini ada 2, ada 5, ada 7, ada 3 angka. Sedangkan yang ditanyakan cuma ada 2 angka. Jadi sepertinya kita harus memunculkan satu angka yang lain lah begitu ya. Jadi kakak bisa gunakan sifat yang ini. Jadi kalau kakak punya A log B, itu sama aja dengan ya katakan C lah gitu ya, suatu basis baru, C log B dibagikan dengan C log A. Nah, ini sifat yang akan kita pakai di soal ini. Ya. Nah, kenapa gitu Kak? Karena kakak melihat 35 log 40 itu hanya bisa kita ganti menjadi atau bisa kita tulis lah begitu ya. 35 log 40 kita tulis dulu di sini. 35 log 40 kakak lihat itu bisa kita ubah menjadi suatu basis apapun lah, katakan C log 40 dibagikan dengan C log 35 gitu ya. Nanti kita pilih C yang proper, asalkan dengan syarat bahwa C-nya harus positif dan C-nya tidak boleh 1, itu intinya. Jadi C itu bebas, mau kita pilih manapun, disesuaikan dengan yang ada di soal ya. Tapi kita tetap tulis dulu C, nanti baru kita sesuaikan C-nya apa yang sesuai dengan diketahui di soal. Jadi C log 40 bisakah ganti atau kita kakak tulis supaya muncul 2 atau 5 atau 7-nya ya. Jadi C log 40 itu kakak bisa tulis menjadi 2 pangkat 2 dikalikan dengan 10. Atau 8 kali 5 aja bisa ya. 8 kali 5 itu berarti 2 pangkat 3 kali 5. 2 pangkat 3 dikalikan dengan 5. Ya, jadi 40 itu 8 kali 5, 8-nya bisa kakak tulis menjadi 2 pangkat 3. Lalu kakak bagi dengan C log 35 ya jelas 5 kali 7 doang ya gitu. Jadi 5 dikalikan dengan 7. Dan karena numerusnya dikali, jadi secara logaritma bisa dipisah dengan penjumlahan. Jadi ini sama dengan C log 2 pangkat 3 ditambah C log 5. Kita bagi dengan C log 5 ditambahkan dengan C log 7. Begitu ya. Nah, sekarang di sini kita ngeh ternyata yang ada log 5 dan ada log 7-7-nya begitu ya. Sebenarnya kita bisa ambil C-nya 2 saja kayaknya. Gitu ya, kita pilih C-nya 2 saja. Karena kalau kita ambil C-nya 2, kita bisa mensubstitusi 2 log 5. Tapi 2 log 7 bagaimana Kak? Nanti itu bisa kita hitung. Oke, bisa kita ngakalin lagi. Tapi at least kita pilih dulu C sama dengan 2 ya. Jadi kita tulis di sini, pilih C sama dengan 2. C itu bebas ya, disesuaikan dengan soal. Karena soalnya ada 2 log 5, ya kita ambil C-nya 2 saja gitu. Jadi ini sama dengan, ini dengan sifat logaritma seperti biasa bisa dikeluarin ya. Jadi 3 dikali C log 2. 3 dikali 2 log 2 ditambah 2 log 5. Kita bagikan dengan 2 log 5 ditambahkan dengan 2 log 7. Karena kita sudah pilih C-nya sama dengan 2. Nah, 2 log 7 berapa Kak? Karena itu tidak diketahui di soal. Di soal malah diketahui 5 log 7. Nah, perhatikan, kita bisa kalikan A dengan B. Ya, jadi kalau kita kalikan A dengan B, perhatikan di sini. Kakak kalikan A dengan B, berarti itu kakak kalikan 2 log 5 dengan 5 log 7. Nah, dengan sifat logaritma, kalau basis dan numerus ketemu sama, ya kayak bisa dicoret begitu ya. Jadi sama dengan 2 log 7. Oh, berarti 2 log 7 itu sama dengan AB, Kak. Gitu, jadi tinggal kita substitusikan ya. Jadi ini menjadi 2 log 2, 1 ya. Jadi 3 ditambah 2 log 5 langsung masukin nilainya adalah A.
dibagikan dengan 2 log 5 adalah A, 2 log 7 adalah AB. Gitu. Atau kita bisa memfaktorkan A di penyebut ya. Jadi ini sama dengan A ditambah 3 dibagikan dengan A dikali 1 ditambah B. Jadi jawabannya adalah yang mana nih? Yang B ya. A plus 3 dibagi A dikali B plus 1. Kita lanjut ke soal nomor 9. Jika 6 log 5 sama dengan A dan 5 log 4 sama dengan B, berapa 4 log 0,24? Oke. Kita bisa tulis 4 logaritma 0,24 itu sama dengan 4 logaritma dari 24 per 100. Ya 0,24 itu ya berarti 24 dibagi 100. Nah sekarang kita bisa istilahnya mengubahnya itu menjadi, karena kan pembagian ya di numerus, jadi secara logaritma itu sebenarnya kan pengurangan dari 4 log 24 dikurangin dengan 4 log 100. Oke, kita mungkin bisa kecilin dulu sesuatu yang bisa kita kecilkan ya. Kita mikir dulu 24 itu sebenarnya berapa kali berapa begitu ya. Jadi 24 itu ya bisa kita tulis jadi 8 dikali 3 atau 8 kali 3 boleh, atau 4 kali 6 gitu boleh, supaya kita muncul 6-nya, setidaknya ada muncul 6 ya. Jadi 4 dikalikan dengan 6 lalu dikurangin dengan 4 log. Nah, di sini jelas bisa muncul 5 dengan 4 karena 100 itu 25 kali 4. Jadi kita kalikan 25 dengan 4. Ya. Berarti ini menjadi apa nih? Karena dia perkalian, jadi kita bisa pecahin lagi menjadi penjumlahan. Jadi 4 log 4 ditambah 4 log 6. Yang depan, lalu dikurangin yang belakang, bisa kita tulis jadi 4 log 25 ditambah 4 log 4. Begitu ya. Oke, sedikit lebih simpel. 4 log 4 kita tahu nilainya adalah 1 ya. Jadi 1 ditambah 4 log 6, nanti kita cari 4 log 6-nya berapa. Lalu kita kurangkan dengan 4 log 25. 4 log 25 ya sebenarnya 4 log 5 kuadrat. Begitu ya, jadi kakak bisa tulis ini menjadi 5 kuadrat. Dan kuadratnya bisa dikeluarin dari logaritma. Jadi kita tulis ini menjadi 2 dikali 4 log 5, begitu. Ditambahkan dengan 1, 4 log 4, 1. Oke, 4 log 5 itu kita tahu. Oh, nggak tahu ya, sebenarnya di soal dikatakan 5 log 4 gitu. Kita mau carinya 4 log 5, Kak. Diapain, Kak? Diseperin. Jadi 4 log 5, kita tulis di sini ya, 4 log 5 itu adalah 1 per 5 log 4. Dimana 5 log 4 itu dikatakan di soal ya B, ya udah berarti jadi 1 per B begitu. Oke, lalu bagaimana dengan 4 log 6, Kak? Nah, jadi begini, sama seperti soal sebelumnya, kita kalikan dulu 6 log 5 dengan 5 log 4. Karena di sini log 5, di sini 5 log. Nah, begitu kayak kalau dikali bisa hilang ya. Jadi kita kalikan dulu, jadi AB itu sama dengan 6 log 5 dikalikan dengan 5 log 4. Berarti ini AB itu sama dengan 6 log 4. Tapi kita butuhnya 4 log 6, Kak. Seperti biasa dibalik. Jadi AB itu sama dengan 1 per 4 log 6. Ya udah dibalik aja kan. Berarti 4 log 6 itu sama dengan 1 per AB. Nah, kita udah punya nih yang kita butuhkan. Di sini kita butuhkan tadi 4 log 5. 4 log 5 sudah kita dapatkan dari sini. 4 log 5 itu nilainya adalah 1 per B. Nah, tadi kita butuhkan 4 log 6. 4 log 6 itu adalah di sini. Kita dapatkan nilainya adalah 1 per AB. Tinggal kita substitusi ke dalam. Jadi, ini sama dengan 1 ditambah 1 per AB. Lalu dikurangkan dengan 2 kali 1 per B ditambah 1. Oke? Berarti ini sama dengan 1 ditambah 1 per AB dikurang 2 per B dikurang 1. 1 kurang 1 hilang. Gitu ya. Jadi kita dapatkan B-nya bisa dikeluarin atau disamain penyebut boleh ya. Jadi 1 dikurang 2A dibagikan dengan AB. 1 dikurang 2A dibagi AB. Benar ya kalau kita samain penyebutnya. Oke, jadi jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat soal nomor 10. Jika P log A itu sama dengan 2 dan Q log 8P itu sama dengan 2, itu typo kita ganti menjadi 2 saja ya. Maka 2P log P Q kuadrat per A itu sama dengan berapa? Oke. Pertama, karena jawaban kita semuanya dalam bentuk P, begitu ya. Berarti kita cukup mensubstitusi si A dan si Q, gitu ya.
Jadi dari persamaan yang pertama ini, P log A sama dengan 2, kita bisa dapatkan A. Jadi dari sini dapatin A. Lalu dari persamaan yang kedua, Q log 8P itu sama dengan 2, itu bisa kita dapatkan Q. Sekian. Nanti A dan Q-nya kita masukin ke sini. Jadi menyisakan P. P-nya kita biarin saja begitu. Oke ya. Jadi dari yang pertama, P log A itu sama dengan 2. Kalau kita ingin mencari nilai dari I-nya bagaimana? Kita bisa gunakan pangkat P pangkat sekian. Kita ambil P pangkat sekian di kedua ruas. Jadi P pangkat P log A itu sama dengan P pangkat 2. Jadi kita bisa coret ini ya. Jadi A sama dengan P kuadrat. Oke. Lalu kita juga bisa mencari Q dari persamaan yang kedua. Bahwa kita punya Q logaritma 8P itu sama dengan 2. Sekarang kita kalau mau cari Q bagaimana? Jadi kita ambil Q pangkat sama kayak yang sebelahnya ya. Jadi bedanya basisnya Q-nya saja. Jadi ambil Q pangkat Q logaritma 8P itu sama dengan Q kuadrat. Nah ini bisa dicoret begitu ya. Jadi dapatkan 8P itu sama dengan Q kuadrat. Atau Q-nya sama dengan Q kuadratnya adalah P. Karena kan kita butuhnya Q kuadrat. Ya sudah, biarin saja dalam bentuk Q kuadrat. Nah, karena sudah cukup apa yang diketahui di soal, kita bisa langsung mencari yang ditanyakan ya, yaitu 2P logaritma PQ kuadrat dibagi A. Nah, kita masukin nilai dari Q kuadrat dan nilai dari A-nya. Jadi Q kuadratnya 8P ya, jadi kita masukin 2P log P dikali 8P dibagi A. A-nya adalah P kuadrat. Perhatikan di sini bisa kita hilangkan P gitu ya, yang atas pembilangnya P kuadrat, penyebutnya juga P kuadrat, jadi bisa dihilangkan. Menyisakan 2P log 8. Log 8 itu adalah 2 pangkat 3. Jadi bisa kita tulis menjadi 2P logaritma 2 pangkat 3. Atau sama dengan 3-nya bisa kita keluarin ke depan begitu ya. Jadi 3 dikalikan dengan 2P log 2. Oke, tapi kita butuhnya 2 log sekian, Kak. Kalau yang A belum tepat jawabannya, bukan yang A ya. Kita bisa gunakan lagi sifat bahwa 2P log 2 itu kan 1/2 log 2P. Gitu ya. Jadi ini sama dengan 3 dikali 1/2 log 2P. Begitu ya. Atau sama dengan 3 dibagi 2 logaritma 2P. Ini jawabannya adalah yang C. Begitu. Oke, kita lihat soal nomor 11. Jika 2 log A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan 2 log A min B, maka nilai dan A-nya lebih besar daripada B, itu sebenarnya ada syarat domainnya memang supaya terdefinisi sebagai logaritma, maka fungsi di dalamnya itu harus positif begitu. Jadi ini itu harus lebih dari 0, nggak boleh 0 kan? Dan ini juga harus lebih dari 0. Gitu ya. Jadi A min B lebih dari 0, itu berarti A-nya lebih dari B. Nah, itu yang syarat di soal. Itu syarat itu hanya diketahui supaya ya mungkin nggak lupa gitu ya. Tapi itu tuh nggak tidak diketahui pun ya nggak masalah gitu. Karena memang kita harus aware bahwa numerus itu harus positif kalau di logaritma. Jadi memang A itu nilainya harus lebih besar daripada B begitu ya. Nah, sekarang kita disuruh mencari hubungan antara A dan B. Oh, satu lagi ya. A kuadrat dikurangin dengan B kuadrat harus lebih dari 0. Kita faktorkan jadi A plus B dikalikan dengan A min B itu juga harus lebih dari 0. Dan kita melihat di sini bahwa kita punya titik titik uji lah begitu ya, yaitu A sama dengan minus B dan A itu sama dengan plus B begitu ya. Nah, nanti dari uji-uji titik begitu ya. Oke lah, boleh kita bahas. Kita ambil A-nya sama dengan min B di sini dan B itu di sini begitu ya. Umumnya sih memang solusinya itu kalau lebih dari 0 tuh umumnya adalah solusi positif di sini, ini negatif di sini, positif di sini. Begitu ya. Jadi yang kecil dari minus B ya boleh kita ambil saja minus 3B. Ya, ambil minus 3B masukin ke sini lah begitu. Jadi ini kan berarti minus 3B tambah ini minus 2B. Ini minus lagi kan positif. Ya, jadi uji selangnya biasanya plus min plus tapi tetap harus dicek satu-satu ya.
Nah, oke, plus min plus, karena kita pertidaksamaan ini mau yang positif, ya berarti kita ambil yang kurang dari minus B dan lebih dari B. Begitu ya. Jadi kita bisa tulis solusinya adalah A kurang dari minus B atau A-nya itu harus lebih dari B. Nah, ini lebih umum ya, karena A lebih dari B sebenarnya kan sudah termasuk di sini. Tapi ketika kita menghitung A kuadrat min B kuadrat, ternyata ada tambahan yaitu A-nya harus kurang dari min B. Begitu ya, jadi sebenarnya ada dua syarat, yaitu A-nya harus kurang dari minus B atau A-nya harus lebih dari B. Itu syarat dari A dengan B-nya. Nah, oke, sekarang kalau sudah sama di persamaan eksponen, ya persamaan logaritma bisa dicek di video materi. Tinggal kita nyamain si persamaannya. Jadi A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A min B. Tinggal kita samain saja si numerusnya, begitu ya. Lalu kita bisa tulis ini jangan pernah apa ya istilahnya. Oke lah, kita faktorkan dulu ya. Jadi A plus B dikalikan dengan A min B itu sama dengan A min B. Nah, jangan pernah kita mencoret A min B di sini. Jangan pernah begitu ya. Meskipun memang A kan nggak sama dengan B, Kak. Walau bisa dicoret dong. Ya boleh, tapi tetap aja cobalah kita membuat ruas kanan menjadi 0. Karena kan itu persamaan begitu ya. Kita bisa tulis A plus B dikalikan dengan A min B, lalu dikurang dengan A min B, itu sama dengan 0. Nah, faktor A min B yang sama ini kita faktorkan. Jadi A min B dikalikan dengan A plus B min 1 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Nah, di sini kita punya dua solusi. Bahwa untuk yang ini kita dapatkan A itu sama dengan B. Untuk yang ini kita dapatkan bahwa A tambah B itu sama dengan A tambah B min 1 itu sama dengan 0, atau A tambah B sama dengan 1. Nah, mana yang memenuhi, Kak? Dua-duanya ya memenuhi atau tidak ya? Kalau kita melihat di sini ya, bahwa A lebih dari B itu kan dalam artian A plus B. A min B itu kan harus lebih dari 0. Kalau di sini artinya A plus B itu kan harus kurang dari 0. Gitu ya. Kalau di sini kan A plus, atau di sini A min B-nya itu pas sama dengan 0. Begitu ya. Jadi, mana yang memenuhi, Kak? Jelas ini tidak memenuhi. Jelas ini tidak memenuhi karena apa? Karena A min B-nya itu harus lebih dari 0. Tidak boleh sama dengan pas 0. Oke? Jadi pasti tidak memenuhi. Kalau A plus B-nya sama dengan 1, bagaimana, Kak? Sama dengan 1, A plus B itu kan harus kurang dari 0. Kalau kurang dari 0 artinya apa? Artinya nilai dari A plus B1 tidak akan memenuhi. Gitu, karena kan harusnya lebih dari 0. Begitu ya. Jadi mana, Kak, jawaban yang benar? Sebenarnya kalau kita lihat di sini jawabannya nggak ada yang benar ya. Tidak ada yang memenuhi benar begitu. Jadi kalau di buku ini mungkin dia mengasumsikan bahwa A-nya hanya boleh lebih dari B, tapi ternyata A itu juga boleh kurang dari minus B gitu ya. Kenapa gitu, Kak? Karena kita sudah mencari solusinya tadi. Kalau nggak percaya ya kita ambil saja, katakan ambil saja yang kurang dari minus 2B apa? Minus B apa? Minus 2B katakan. Minus 2B kan lebih kecil daripada minus B ya. Kita masukin aja ke sini. Benar nggak dia positif ya? Benar lah. Coba aja masukin. Jadi A-nya minus 2B. Minus 2B tambah B minus B. Minus B dikalikan dengan minus 3B. Minus kali minus positif. Jelas. Jadi lebih dari 0 begitu. Jadi 3B kuadrat itu lebih dari 0. Jadi sebenarnya A tambah B itu juga memang harus nilainya A itu harus kurang dari minus B, atau A plus B itu harus kurang dari 0. Gitu. Jadi kalau A plus B1 sebenarnya dia bukan solusi. Gitu. Jadi hubungan A plus B1 sebenarnya sih salah. Gitu ya. Tapi mungkin di buku ini dia hanya mengasumsikan A-nya lebih dari B. Jadi ya ya bolehlah pilihnya D gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 12. Log X itu sama dengan sepertiga log 8 ditambah log 9 dikurang sepertiga log 27. Oke. Dipenuhi untuk X sama dengan berapa? Oke, ini cukup mudah lihat polanya ya. Karena 8 2 pangkat 3, Kak. 9 3 kuadrat. 27 3 pangkat 3. Ya, jadi kita buat dulu ke dalam bentuk pangkat. Jadi Kak tulis ulang ya. Jadi log X itu sama dengan sepertiga dikali logaritma 2 pangkat 3. Lalu ditambah logaritma dari 3 kuadrat. Lalu dikurang sepertiga dikali logaritma 3 pangkat 3. Nah, pangkat-pangkat ini bisa dikeluarin dari logaritma dan jadi perkalian begitu ya. Dikeluarin, di sini juga bisa dikeluarin.
Jadi ini menjadi sepertiga kali 3 langsung saja 1 begitu ya. Sepertiga kali 3 1. Jadi log 2 saja. Log 2 ditambahkan ini jadi 2 kali log 3 dikurangin dengan ini juga sama sepertiga kali 3 jadi 1 ya. Hanya menjadi log 3 saja. Nah, perhatikan 2 log 3 kurang log 3. 2x kurang x begitu ya. Jadi 1x jadi log 3 saja. Jadi ini menjadi log 2 ditambahkan dengan log 3. Berarti log 2 tambah log 3 kan sebenarnya kan secara numerusnya dikali begitu ya. Jadi ini sama dengan log 6. Jadi log x itu sama dengan 6, kesimpulannya log 6 kesimpulannya adalah x sama dengan 6. Begitu. Jadi jawabannya yang B. Oke, kita lihat soal nomor 13. Nilai x yang memenuhi persamaan 3x plus 2 log 27 sama dengan 5 log 3 itu berapa? Oke. Pertama, fungsinya itu ada di basis, gitu ya. Karena fungsinya di basis dengan syarat basis bahwa basis itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Ya, jadi syarat, karena dia di basis ya di sini. Jadi syarat basis dulu itu mengatakan bahwa 3x plus 2 itu harus lebih dari 0. Dan 3x plus 2 itu tidak boleh 1. Itu syarat basis ya. Nah, sekarang kita bisa cari x-nya dulu. Berarti di sini kan berarti 3x itu lebih dari minus 2 atau x itu lebih dari minus 2 per 3. Berarti nanti kalau kita cari solusinya, x itu harus lebih dari minus 3 per 2. Minus 2 per 3. Lalu di sini juga sama ya. 3x itu tidak boleh min 1, berarti x-nya tidak boleh minus sepertiga. Ya, jadi sebenarnya jawaban A, B, C, D, E semuanya itu memenuhi syarat ini ya. Jadi memang semuanya sudah lebih dari minus 2 per 3 dan semuanya tidak sama dengan minus sepertiga. Jadi A, B, C, D, E semuanya memenuhi. Jadi tinggal kita mencari bagaimana solusinya. Solusinya seperti biasa ya, bahwa kita harus nyamain dulu si kedua persamaan logaritma ini. Di sini kan 27 itu kan 3 pangkat 3. Jadi kakak bisa tulis itu menjadi 3x plus 2 logaritma 3 pangkat 3 sama dengan 5 log 3. Nah, 3-nya bisa dikeluarin dari numerusnya ya. Jadi 3 dikalikan dengan 3x plus 2 dikalikan dengan log 3 itu sama dengan 5 log 3. Tapi belum sama kak gitu, karena di sini ada 3-nya. Nah, 3-nya kita akalin, masukin kembali ke sini, masukin kembali ke basisnya. Jadi bagaimana caranya kak mengembalikannya ke basis begitu ya? Kita bisa pangkatkan dia dengan sepertiga. Karena kan kalau basis dikeluarin kan jadi seper gitu ya. Jadi sepertiga dikeluarin jadi 3. Kalau 3 dimasukin ya jadi sepertiga dibalik begitu ya. Jadi kita balik masuk ke menjadi 3x plus 2 pangkatkan sepertiga lalu log 3 sama dengan 5 log 3. Nah, ini bentuknya udah sama nih, udah equal. Sekarang kita tinggal nyamain si basis. Basisnya harus sama. Berarti ini harus sama dengan 5. Jadi 3x plus 2 pangkat sepertiga nilainya harus sama dengan 5. Atau kita pangkat 3 kedua ruas ya. 3x plus 2 itu sama dengan 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 itu adalah 125. 3x plus 2 itu 125. Jadi 3x itu sama dengan 123. X itu adalah 123 per 3. Jawabannya adalah 41. Jawabannya yang B ya. Oke, kita lihat soal nomor 14. Jika x1 dan x2 adalah akar-akar persamaan log x kuadrat tambah 7x plus 20 sama dengan 1, maka nilai dari x1 kuadrat, oke, bla bla bla. Oke, intinya dari logaritma ini kita ubah dulu ke persamaan kuadrat. Karena dikatakan ada akar-akar kan begitu. Ubah dulu dia ke persamaan kuadrat. Bagaimana kak? Perhatikan. Kak bisa tulis log dari x kuadrat tambah 7x ditambah 20 itu sama dengan 1 itu adalah log 10. Kenapa kak? Karena kalau tidak dikatakan, tidak ditulis, basis logaritma itu 10. Kalau tidak ditulis, itu memang kesepakatannya ya. Jadi 10 log 10 ya 1, begitu. Nah sekarang karena basisnya sudah sama, dan tidak ada syarat apapun, maka kita bisa tulis x kuadrat tambah 7x tambah 20 nilainya harus 10.
atau x kuadrat tambah 7x tambah 10 itu harus 0. Nanti tetap harus dicek ya, bahwa x kuadrat tambah 7x plus 20 memang harus nilainya lebih dari 0. Dan kelihatannya ya, kayaknya itu definite positif. Artinya semua x yang kita masukin itu pasti bernilai lebih dari 0. Jadi kayaknya nggak ada syarat ya begitu untuk x. Semua x kayaknya memenuhi, itu nggak masalah. Oke, kita faktorkan dulu. Jadi sama dengan 0, kita dapatkan ini x, ini berarti plus 5 plus 2, begitu ya. Jadi kita dapatkan, x-nya ya minus, katakan ini x1 ya. X1-nya adalah minus 2, atau x2-nya sama dengan minus 5. Begitu ya. Jadi, karena kita dapat x1 dan x2, kita masukin ke dalam yang ditanyakan di soal. Yaitu x1 plus x2. Berarti minus 2 dikurang 5 kuadrat dikurang 4 kali minus 2 dikalikan dengan minus 5. Disama dengan 49 dikurang 40 ya. Berarti sama dengan 9. Jawabannya adalah yang E. Oke, kita lihat soal nomor 15. Persamaan x log 2 ditambah x log 3x min 4 sama dengan 2 memiliki dua penyelesaian atau dua solusi, yaitu x1 dan x2. Nilai dari x1 plus x2 berapa? Oke, pertama di sini basisnya itu fungsi x. Dan syarat untuk fungsi itu sendiri adalah x di sini harus lebih dari 0 sebagai syarat basis, dan x itu tidak boleh sama dengan 1. Oke, lalu syarat juga di dalam sebuah fungsi numerus itu juga nilainya harus positif. Jadi kita punya syarat juga 3x min 4 harus lebih dari 0 atau x itu harus lebih dari 4/3. Ini syarat-syarat untuk x nanti ketika kita nyamain, gitu ya. Nah, sekarang kalau sudah selesai kita nyamain. Jadi karena di sini x log begitu ya, karena dia penjumlahan, jadi numerusnya dikali. Jadi x logaritma 2 kali 3x min 4 itu sama dengan kalau 2 itu kalau kita mau tulis ke dalam bentuk x log sekian, itu kan berarti sama dengan x log x kuadrat. Sebenarnya ya, karena x log x kuadrat ya coba aja nih kalau keluarin, jadi 2 kali x log x ya 2 kali 1 ya 2 kan gitu. Jadi bisa kita ubah 2 itu menjadi x log x kuadrat. Jadi di sini x log dari 6x dikurang 8 begitu ya, sama dengan x dikali logaritma dari x kuadrat. Oke. Lalu perhatikan secara nggak langsung di sini kita jadi punya satu syarat, yaitu bahwa x kuadratnya harus lebih dari 0 atau x-nya harus lebih dari 0, harus positif. Dan yang nggak lain adalah syarat dari ini, sama aja ya begitu. Jadi ambil salah satunya yang beririsan, nanti kita ambil yang beririsan saja. Oke, sekarang karena x-nya sudah sama dan tadi x-nya sudah kita ambil batasnya, harus lebih dari 0, harus positif, harus tidak boleh 1, dan x-nya harus lebih dari 4/3, langsung kita nyamain saja. Jadi 6x min 8 itu sama dengan x kuadrat, atau x kuadrat min 6x plus 8 itu sama dengan 0, atau kita faktorkan. Jadi ini x, ini min 2, min 4 ya. Jadi x1 katakan 2, x2-nya sama dengan 4. Jadi x1 plus x2 adalah 6. Apakah benar begitu ya? Apakah benar dua-duanya merupakan solusi? Cek dulu. Apakah benar bahwa 2 itu lebih dari 4/3? Jelas lah ya, 4/3 kan 1,3 begitu, nggak nyampe 2. Benar, apalagi 4 pasti benar lebih dari 4/3. Dan dua-duanya memang lebih dari 0, dan dua-duanya nilainya tidak sama dengan 1. Dua-duanya ini memenuhi ketiga syarat yang kita punya ini. Ini terpenuhi semuanya. Jadi 2 dan 4 itu memang kedua solusi dari persamaan yang ada di soal. yakni memenuhi. Sehingga kalau dikatakan X1 tambah X2 ya berarti 2 tambah 4 nilainya adalah 6. Begitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 16. Jika X1 dan X2 adalah akar-akar persamaan 4 kali log X dikali 1 plus log X. Oke, sama dengan 3. Maka nilai dari X1 kali X2 berapa? Oke. Mungkin kita bisa kali masuk dulu si 4 log X ya, supaya lebih kebayang ya. Jadi nanti dikali masuk dulu ke sini, dikali masuk dulu ke sini. Jadi 4 log X dikalikan dengan 1 plus log X itu nilainya sama dengan 3. Atau kali masuk ya. Jadi 4 log X ditambah 4
log kuadrat X begitu ya, yang dikuadratkan logaritmanya. Atau boleh lah tulis kayak gini, log X dikuadratkan itu sama dengan 3. Oke, kakak tulis ulang dulu. Jadi 4 dikali log X kuadrat gitu ya. Jadi yang dikuadratin itu bukan X-nya, tapi log X-nya. Lalu ditambahkan dengan 4 dikali log X, itu nilainya dikurang 3, nilainya sama dengan 0. Kalau kita lihat sekilas nih kayaknya kayak persamaan kuadrat ya kak. Jadi kita cuma perlu memisalkan log X itu menjadi suatu fungsi yang lain. Katakan Y lah begitu. Jadi 4Y kuadrat ditambah 4Y itu sama dikurang 3 itu sama dengan 0. Dengan kita memisahkan tadi bahwa Y-nya adalah log X. Begitu ya. Nah, sekarang kita faktorkan. Bisa nggak kalau kita faktorkan? Harusnya bisa ya. Jadi kalau 4, 1, 3 nggak bisa ya. Kayaknya harus 2 ya. 2Y, di sini 2Y. 6, 3 dengan 1, mau nggak mau. Jadi ini berarti plus, ini minus. Benar ya? 4Y 6 kurang 2. Ya benar ya. Berarti kita dapatkan 2Y min 1, 0 atau 2Y plus 3 sama dengan 0. Di sini Y-nya sama dengan setengah. Kalau yang di sini Y-nya sama dengan minus 3/2. Oke, kita balikin lagi. Bahwa Y tadi kan log X. Jadi log X itu sama dengan setengah. Artinya log berapa yang nilainya setengah gitu ya. Ini kalau nggak ditulis log kan berarti basisnya sebenarnya kan 10 begitu. Jadi ya 10 log 10 pangkat setengah gitu. Jadi X-nya adalah 10 pangkat setengah atau akar 10. Satu lagi, kita tadi punya log X itu nilainya minus 3/2. Logaritma bisa bernilai negatif, bisa. Yang nggak boleh itu adalah si domain X-nya. X-nya tetap harus positif, nggak boleh negatif ya. Jadi kalau tidak dituliskan ya berarti tetap basisnya 10. 10 log berapa hasilnya minus 3/2 ya? 10 pangkat minus 3/2 ya. Jadi X-nya itu adalah 10 pangkat minus 3/2. Oke, nah inilah dua akar kita. Dua akar dari persamaan yang ternyata sebenarnya persamaan kuadrat begitu ya. Ada dua solusi. Ada X1 ini, X2 ini. Yang ditanyakan kalau dikali X1 kali X2 bagaimana? Berarti X1 X2 /, ambil 10 pangkat setengah dikalikan 10 pangkat minus 3/2. Nggak lain, ini adalah 10 pangkat 1/2 dikurang 3/2. Ditambah negatif ya. Berarti ini sama dengan 10 pangkat minus 2/2 ya minus 1. Atau sama dengan 1/10. Jawabannya yang A ya. Kita lanjut ke soal nomor 17. Semua nilai X yang memenuhi pertidaksamaan setengah log 1 min 2X kurang dari 3. Oke. Nah, di sini pertidaksamaan udah mulai masuk ke pertidaksamaan logaritma ya. Jadi soal-soal ujung. Kita mencari nilai X. Bagaimana caranya? Pertama lihat bahwa kita bisa tulis ruas kanan itu menjadi setengah log sekian dulu ya. 3 itu setengah log berapa, Kak? Setengah log setengah pangkat 3 begitu ya. Jadi setengah logaritma dari 1 min 2X itu berarti kurang dari setengah logaritma dari setengah pangkat 3. Nah, begitu ya. Nah, perhatikan bahwa di sini karena basis dari logaritma adalah setengah antara 0 dan 1, maka numerusnya dibalik. Ya, boleh lihat di video materi bagaimana kok bisa dibalik ya gitu. Nanti lihat di video materi, kita langsung apply saja ya. Jadi di sini ya 1 min 2X-nya langsung lebih besar daripada setengah pangkat 3. Karena basisnya itu antara 0 dan 1. Ya, jadi 1 min 2X itu lebih dari 1/8 ya, atau minus 2X lebih dari 1/8 dikurang 1. 1/8 dikurang 1 itu adalah minus 7/8. Atau X itu jadinya kurang dari 7/4. 7/16 ya. Oke, jadi jawabannya adalah yang B. Ingat lagi ya, kalau pertidaksamaan, kalau kedua ruas dibagi dengan angka negatif, tanda pertidaksamaannya dibalik. Gitu ya. Oke, kita lihat soal nomor 18. Jika mutlak dari 3 log X kurang dari 2, maka ini soalnya menarik ya. Ada mutlak. Oke, kita ingat lagi sifat-sifat nilai mutlak bahwa kalau kita punya suatu fungsi mutlak fungsi fx kurang dari 2, maka ini ekuivalen atau setara dengan
nilai dari fungsi itu antara minus 2 dan 2 ya. Jadi fx itu di antara minus 2 dan 2. Oke, terus diingat-ingat ya. Oke. Nanti mungkin ada pembahasan di video yang lain. Nah, sekarang kita bisa apply dari mutlak 3 log X ini dengan sifat mutlak pertidaksamaan tadi ya. Jadi, mutlak dari 3 log X itu kurang dari 2 itu setara dengan nilai dari 3 log X-nya antara minus 2 dan 2. Ini minus 2 kurang dari 3 log X kurang dari 2. Nah, terus kita kalau mau cari X bagaimana, Kak? Kita pangkatkan dengan inverse-nya yaitu 3. Ya, kita ambil 3 pangkat minus 2 kurang dari 3 pangkat 3 log X, lalu kurang dari 3 pangkat 2. Begitu ya. Dan di sini dengan sifat logaritma, di sini jadi ya tinggal X saja tengahnya. Ini 3 pangkat minus 2 kan berarti 1/3 pangkat 2 atau 1/9. Jadi 1/9 kurang dari X kurang dari 9. Jawabannya yang E ya. Nomor 19, pertidaksamaan logaritma 6 log X kuadrat min X kurang dari 1 dipenuhi untuk nilai-nilai X berapa? Oke, ini di sini basisnya cuma suatu angka, bukan fungsi 6 begitu ya. Jadi ya udah tidak ada syarat. Syaratnya hanya di bagian numerusnya saja, bahwa numerus X kuadrat min X itu harus lebih dari 0. Oke, ini nilainya harus lebih dari 0. Nanti kita cek. X kuadrat min X lebih dari 0, artinya solusinya bagaimana, Kak? Jadi X dikali X min 1, faktorkan X-nya ya, lebih dari 0, lalu kita cari solusinya. Pertama kita cari titik pemisahnya, di sini X-nya sama dengan 0 berarti ya. Di sini berarti X-nya sama dengan 1, dan itu bukan solusi ya, itu cuman karena dia tidak ada tanda sama dengan 0-nya, berarti kita tuh kayak titik pemisah untuk pakai garis bilangan ya. Jadi ini 0, bulatnya bulat kosong ya, karena dia bukan solusi. Lalu kita ambil titik uji di sini, ambil angka minus 2 lah begitu. Masukin ke pertidaksamaan ini. Ini minus 2, minus 3, minus kali minus positif. Jadi daerah ini positif. Mau kita ambil minus 3, minus 10, minus 100 pasti positif daerah itu. Antara 0 dan 1 kita ambil angka, katakan ambil setengah lah begitu ya. Masukin setengah ini pasti positif, masukin setengah jadi negatif. Setengah kurang 1 kan negatif setengah. Jadi daerah yang negatif. Yang ini kita ambil angka 2. Masukin 2, 2 kali 1 positif. Nah, tanda pertidaksamaan kita adalah lebih dari 0. Lebih dari 0 ternyata positif. Kita ambil yang daerah kurang dari 0 dan lebih dari 1. Itu nanti syarat dari nilai X kita harus seperti ini, supaya logaritmanya terdefinisi. Nah, gitu ya. Lalu, kalau kita sudah tahu syaratnya, lalu kita tinggal nyamain si ruas kanannya menjadi 6 log sekian juga ya. Jadi 6 logaritma X kuadrat min X itu kurang dari 6 log 6 1 gitu ya. 6 log 6 kan 1. Lalu karena sudah sama dan basisnya sama 6, bukan pecahan antara 0 dan 1, jadi pertidaksamaan tandanya tetap kurang dari. Jadi X kuadrat min X tetap kurang dari 6. Atau X kuadrat min X min 6 kurang dari 0. Kalau kita faktorkan, kurang dari 0, ini X, ini berarti minus 3 plus 2. Mencari X bagaimana, Kak? Sama, kita gambarkan dalam garis bilangan lagi, begitu ya. Tapi di sini titik pemisahnya di sini X-nya sama dengan minus 2, di sini X-nya sama dengan 3. Gitu ya. Tapi itu tetap bukan merupakan solusi. Jadi kita gambarkan dalam garis bilangan, ini minus 2, ini 3. Cek lagi, katakan di sini kita ambil angka minus 5 lah. Masukin ke sini, minus 5 tambah 2, pokoknya minus 3, minus 5, minus 3, minus lagi, minus kali minus, positif. Ya. Jadi ini daerah yang positif. Ini kita ambil 0 paling gampang. Ini 0 tambah 2 positif, 0 kurang 3 negatif, positif kali negatif, ya negatif. Lalu di sini kita ambil angka bebas lah, angka 10 lah. Misalkan, 10 tambah 2, positif pasti. 10 kurang 3, pasti positif. Positif kali positif, ya positif. Ya, jadi karena tanda pertidaksamaan kita adalah kurang dari 0, kita ambil yang negatif. Daerah negatif itu antara minus 2 dan 3. Oke, nah ini kan solusi kita. Ini solusi kita nih. Ini adalah solusi kita. Nah, tapi dari solusi kita itu ada syaratnya, ada batasannya. Ini syaratnya. Terus gimana, Kak? Kita gabungin. Cari yang memang teralsir 2 kali. Gambarkan mereka dalam satu garis bilangan yang sama.
Oke, kakak ceplak aja ya, kakak ceplak aja syaratnya ke sini begitu ya. Syaratnya tadi ada angka 0. Angka 0 di mana sih kira-kira? Angka 0 di sinilah. Angka 1 di sini. Ya. 0 itu harus X harus kurang dari 0, berarti harus yang ini. Terasir 2 kali, ternyata yang ini. Ya, X harus kurang dari 0. Di satu sisi solusi kita mau X-nya lebih dari minus 2. Berarti ambil tengah-tengahnya, dua-duanya terpenuhi, yaitu antara minus 2 dan 0. Lalu X tadi dari syarat harus lebih dari 1. Tapi solusi kita, X-nya cuma batasnya sampai 3 doang. Ya ambil tengah-tengahnya gitu. Jadi X itu antara 1 dan 3. Jadi in total kita punya daerah ini. Solusinya pada akhirnya ya, solusinya dengan syarat gitu ya. Solusi plus syarat begitu. Pada akhirnya kita dapat X-nya antara minus 2 dan 0. Atau X-nya antara 1 dan 3. Jadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lihat soal nomor terakhir kita, nomor 20 ya. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan ini, logaritma ya. 2 log X kurang dari sama dengan log X plus 2 tambah log 4 adalah berapa? Oke, kita pertama lihat bahwa basisnya 10 semuanya, jadi aman. Tapi numerusnya dalam bentuk fungsi, jadi fungsinya dan dimana numerusnya harus positif ya. Jadi fungsinya di sini X-nya dan X plus 2-nya harus lebih dari 0. Tidak boleh 0 ya. Harus lebih dari 0, harus positif. Jadi kita tulis, oke, X-nya harus lebih dari 0. X-nya tidak boleh 1. Satu lagi, X plus 2 itu harus lebih dari 0. Artinya, X itu harus lebih dari minus 2. Dan satu lagi, X plus 2 tidak boleh 1 atau X-nya tidak boleh min 1. Begitu ya. Nah, ini syarat-syarat X yang harus kita pegang. Oke, tapi oke lah, sementara kan kita punya 2 syarat ini ya. Nah, syaratnya kita gabungin dulu boleh ya. Kita gabungin dulu syaratnya. Kita gambarin dulu sebenarnya X lebih dari 0, X lebih dari min 2 itu sebenarnya mana yang memenuhi Kak? Seperti itu. Kita gabungin dulu. Kita gambarin dulu dalam satu garis bilangan. Ada angka minus 2, ada angka minus 1, ada angka 0, dan ada angka 1. Ya. Nah, pertama X-nya harus lebih dari 0. Gambarin dulu daerahnya. Lebih dari 0 berarti yang ini. Oke. Lalu X-nya nggak boleh 1. Oke, nggak boleh 1, jadi jangan diambil begitu. Jadi dibatasin saja bahwa X-nya itu harus dari 0 sampai 1, dipisahin, sampai situ baru ambil lebih dari 1. Nah, gitu ya. Karena pasti 1 nggak boleh, Kak. Ya udah jadi kepotong begitu ya. Ke tengahnya dikepotong. Jadi range-nya jadi 0 sampai 1, lalu lebih dari 1. Gitu ya. Lalu satu lagi, Kak. Kita punya syarat X-nya harus lebih dari min 2. Lebih dari min 2. Lebih dari min 2 itu berarti tercover yang tadi semua itu. Nah, tapi Kak, minus 1 nggak boleh ya, berarti kepotong lagi. Jadi minus 2 sampai minus 1 dulu, baru dari minus 1 seret ke sana. Yang terarsir 2 kali yang mana sih? Yang terarsir 2 kali jelas yang ini. Nah, jadi itu pada akhirnya yang menjadi syarat untuk nilai dari X kita. Jadi nilai X itu harus antara 0 dan 1 atau lebih dari 1. Ya, jadi yang belakang ini nggak laku semua. Karena salah satu syaratnya mewajibkan kita, mengharuskan kita X itu harus antara 0 dan 1. Kalau kita ambil antara minus 1 dan minus 2, nanti nggak memenuhi syarat yang ini. Ini nggak boleh gitu ya. Ini kita simpan dulu syarat kita ya. Sekarang kita lakukan, kita sederhanakan si pertidaksamaan ya. Jadi ini 2 log X bukan 2 log X, 2 kali log X. Hati-hati ya. 2 kali 10 log X gitu. Kurang dari log dari, nah ini kan pertambahan kan berarti numerus bisa dikali dengan 4. Jadi log 4X plus 8. Boleh ya begini ya. Nah, 2 ini bisa kakak kedepanin jadi kuadrat. Nah, X kuadrat. Boleh ya? Boleh aja ya. Jadinya karena basisnya sudah sama-sama 10, berarti kita langsung menuliskan X kuadrat kurang dari sama dengan 4X plus 8. Kenapa nggak dibalik, Kak? Karena basisnya 10. Bukan antara 0 dan 1, jadi nggak usah dibalik. Jadi X kuadrat min 4X min 8 sama dengan 0. Nah, ini kakak menemukan lagi kayaknya ada typo deh di sini. Kayaknya kita tidak bisa pakai X plus 2. Kayaknya kakak ganti jadi 3 ya di sini ya. Mohon maaf ya, bukunya banyak typo. Oke, kita ganti dengan angka 3 ya. Jadi kalau kita ganti dengan angka 3, kalau dikali 4 kan di sini jadi 12. Ya,
Kenapa gitu kak? Supaya kakak melihat lebih bisa difaktorkan gitu ya, dan sesuai dengan di opsi ya. Jadi ini kurang dari sama dengan 0, mohon maaf. Oke, sekarang kita faktorkan sudah bisa ya. Nah, ini jelas sudah bisa karena angkanya 12. Angkanya pasti antara 6 dan 2. Berarti ini X, ini berarti minus 6, ini plus 2. Ya, seperti soal sebelumnya, seperti di pertidaksamaan kuadrat, ini kan berarti X-nya titik pemisahnya minus 2, ini berarti X-nya sama dengan 6. Kita gambarkan dalam garis bilangan. Kita uji daerah ya. Ini bulatnya bulat penuh, menandakan bahwa minus 2 itu solusi, 6 itu juga solusi, begitu. Oke, kita ambil di sini angka yang kurang dari minus 2, kita ambil katakan berapa ya? Minus 3 lah. Ya, masukin ke sini, jadi minus 3 tambah 1, tambah 2 ya minus 1, minus. Ini minus kali minus, positif, gitu. Lalu antara minus 2 dan 6, kita ambil angka 0 yang paling gampang. Jadi, kita masuk ke sini, jadi plus kali minus, jadi minus. Lalu yang ini kita ambil angka katakan 7, masukin di sini positif, masukin di sini positif. Positif kali positif ya positif. Dan karena pertidaksamaan kita maunya kurang dari sama dengan 0, berarti ambil daerah yang negatif yang ini. Ini solusi kita. Dan ini harus digabung lagi dengan ini, dengan syarat kita. Kita gambarin ya. Jadi antara 0 dan 1, 0 di sini, 1 di sini, dan harus lebih dari 1. Berarti kan daerahnya itu harus 0 dan 1 dan harus lebih dari 1. Yang terasir 2 kali yang mana? Yang ini dong. Nah, jadi solusi kita adalah X-nya antara 0 dan 1, lalu atau antara 1 sampai dengan 6. Tapi 6-nya masuk ya, gitu. Jadi atau 1 kurang dari X kurang dari sama dengan 6. Ya mungkin ini tidak ada jawaban karena memang kakak tadi mengganti angka 2-nya menjadi 3 ya, supaya bisa difaktorin. Kalau enggak, kalau tetap 2 itu kayaknya nggak bisa difaktorin. Begitu ya. Jadi kakak mengganti angka 2 menjadi 3 supaya bisa difaktorkan. Karena tadi kalau kita tetap biarin 2 kan jadi konstantannya di 8, jadi nggak bisa difaktorin gitu ya. Oke, begitu saja pembahasan soal logaritma. Ini part 1 ya, dimana ini hanya sedikit sekadar mengingat sifat-sifat yang baru kita pelajari di video sebelumnya. Dan mungkin di video berikutnya akan kita ambil soal-soal yang lebih, kita latihan drill lagi soal-soal yang lebih sulit, tingkat kesulitan lebih sulit. Dan nanti mungkin bisa digabung atau mungkin di video terpisah terkait dengan soal-soal UTBK, soal SIMA UI, soal UTUL UGM terkait dengan logaritma yang pastinya ya jauh lebih sulit ya, begitu ya. Terima kasih sudah menonton teman-teman, semoga pada bisa paham apa yang kakak sampaikan di sini. Kalau ada yang kurang bisa dipahami, boleh ditanya di kolom komentar ataupun boleh reach out di IG kakak, ya boleh ditanyakan di bagian mana yang kurang paham, nanti kakak coba bantu jelaskan. Sekian untuk video kali ini, kita jumpa lagi di video-video yang berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa.